Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adalah Triansa, kelompok 9, mewakili kelompok saya yang beranggotakan Kevin Sandriano, Muhammad Zeki Gunawan, Muhammad Maladi, dan saya sendiri. Kelompok kami akan membahas 6 materi. Yang pertama itu ada aliansi dengan negara komunis. Yang kedua ada konfrontasi dengan negara Malaysia. Yang ketiga ada politik mercusuar. Yang keempat ada pembebasan diri dan barat. Yang kelima ada devaluasi rupiah di zaman Orde Lama dan yang keenam ada kerusuhan ekonomi. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kevin Sandriano. Aliansi dengan negara komunis. Dalam Perang Dingin, istilah Blok Timur atau Blok Soviet digunakan untuk menyebutkan Soviet dan sekutu-sekutunya di Eropa Tengah dan Timur, Bulgaria, Cekoslovakia, dan Jerman Timur, Hungaria, Polandia, Rumania, dan sampai awal 1960-an, Albania. Blok Timur juga adalah nama lain untuk Pakta Warsawa, yaitu aliansi militer yang dipimpin oleh Uni Soviet atau Komcon, organisasi ekonomi negara-negara komunis, yang dikenal juga dengan negara-negara dinamo. Sebagai upaya untuk menandingi Pakta Pertahanan Eropa Barat atau NATO, Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur berhaluan komunis mendirikan aliansi pertahanan dengan nama Pakta Warsawa. Nama resmi aliansi ini sebenarnya adalah Perjanjian Persahabatan Kerjasama dan Bantuan Bersama. Namun, aliansi ini lebih populer dengan nama Pakta Warsawa sesuai dengan tempat ditekannya kesepakatan ini pada 14 Mei 1955 di Warsawa, Polandia. Pakta Warsawa beranggotakan Uni Soviet, Albania, Polandia, Rumania, Hungaria, Jerman Timur, Cekoslovakia, dan Bulgaria. Perjanjian itu menyebutkan bahwa seluruh negara anggota harus membantu jika salah satu dari mereka mendapat serangan dari negara lain. Untuk itu nantinya akan dibentuk komando militer bersama di bawah pimpinan Marshal Ivan Shikonev dari Uni Soviet. Mukadimah dari perjanjian Pakta Warsawa ini menunjukkan alasan negara-negara komunis Eropa merasa perlu mendirikan sebuah aliansi militer. Konfrontasi Indonesia-Malaysia atau yang lebih dikenal sebagai konfrontasi saja adalah sebuah peristiwa perang mengenai persengketaan wilayah dan penolakan penggabungan wilayah Sabah, Brunei, dan Sarawak yang terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962 hingga 1966. Perang ini berawal dari keinginan Federasi Malaysia atau lebih dikenal sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Pada tahun 1961, Federasi Malay ingin menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia yang tidak sesuai dengan persetujuan Manila. Oleh karena itu, keinginan tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno yang menganggap pembentukan Federasi Malaysia yang sekarang dikenal sebagai Malaysia sebagai boneka Inggris merupakan kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk baru serta dukungan terhadap berbagai gangguan keamanan dalam negeri dan pemberontakan di Indonesia. Hasil dari konfrontasi Malaysia yaitu yang pertama ada kemenangan Malaysia dan persekutuan Makmur. Yang kedua ada Indonesia menerima pembentukan Malaysia. Yang ketiga ada Soekarno digantikan oleh Soeharto menyusul upaya kudeta G30S. Yang keempat adalah pemberontakan komunis di Sarawak berlanjut hingga tahun 1990. Materi yang ini adalah yang C, politik mercusuar. Politik mercusuar adalah sebuah kebijakan politik luar negeri yang ditempuh pada periode Indonesia era demokrasi terpimpin. Kebijakan ini ditandai dengan pelaksanaan pesta olahraga besar-besaran bernama Games of New Emerging Force atau disebut GANEFO yang berlangsung antara tahun 1962 hingga tahun 1967. Gagasan utama dari politik mercusuar adalah menjadikan Indonesia sebagai layaknya mercusuar bagi negara-negara eks-koloni bangsa Eropa dalam menggarungi lautan. Masyarakat mancanegara Indonesia harus jadi simbol percontohan dalam pembentukan guna
pembangunan juga menjadi pemimpin dalam mengarahkan para negara-negara yang disebut sebagai New Emerging Force atau disebut NEFO itu untuk dapat hidup dalam komunitas internasional. Salah satu bentuk nyata bahwa Indonesia merupakan negara yang pantas memandu para negara NEFO tersebut adalah dengan pengadaan pesta olahraga bagi para negara NEFO di Indonesia. Latar belakang dari gagasan politik beasiswa adalah karena protes Indonesia atas menyelenggarakan Olimpiade yang terkesan memihak kepentingan negara-negara Eropa atau negara-negara penjajah lama yang disebut sebagai Old Established Force atau yang disebut Old DEFO. Pembebasan Irian Barat. Perjuangan pembebasan Irian Barat. Irian Barat atau saat ini lebih dikenal dengan Papua Barat merupakan wilayah NKRI yang dulunya berada dalam kekuasaan Belanda. Irian Barat masuk bergabung menjadi bagian NKRI harus melalui perjuangan yang panjang penuh dengan pengorbanan. Karena kesamaan visi misi dan latar belakang, maka pemerintah berusaha memperjuangkan pembebasan wilayah Irian Barat dan dari kekuasaan Belanda. Perjuangan yang dilakukan pemerintah Indonesia dan demi membebaskan Irian Barat dilakukan dengan berbagai upaya, yakni dalam diplomasi, politik, ekonomi, bahkan dengan menggunakan senjata. Berikut diantaranya. Melalui diplomasi, pemerintah RI saat itu mengambil langkah diplomasi dalam upayanya membebaskan wilayah Irian Barat dari kekuasaan bangsa Belanda. Langkah tersebut lebih dipilih oleh bangsa Indonesia demi menghindari pecahnya konflik bersenjata di kedua belah pihak yang akan memakan korban jiwa, baik dari pihak bangsa Indonesia sendiri maupun dari pihak bangsa Belanda. Berikut langkah diplomasi yang pemerintah Republik Indonesia lakukan demi memperjuangkan pembebasan Irian Barat. Diplomasi dengan pihak Belanda. Sesuai dengan isi kesepakatan Konferensi Meja Bundar atau KMB, permasalahan mengenai Irian Barat penyelesaiannya ditunda setahun setelahnya. Maka dari itu, setelah RIS berdiri atau pengakuan kedaulatan wilayah Irian tidak termasuk ke dalam kedaulatan Indonesia, semestinya akhir 1950-an Irian Barat dikembalikan ke dalam kedaulatan Indonesia, namun sepertinya hal tersebut tidak berjalan mulus. Sebab ada indikasi pihak Belanda berusaha mengingkari kesepakatan. Diplomasi melalui sidang di PBB. Karena segala upaya perundingan yang diusulkan kepada pihak Belanda tidak menghasilkan kesepakatan, maka pemerintah Indonesia pun mengambil langkah membawa permasalahan tersebut ke forum PBB. Pemerintahan masuk ke dalam kedaulatan. Pemerintahan tersebut didirikan sebagai upaya mengukuhkan kedudukan Irian Barat masuk ke dalam kedaulatan Republik Indonesia. Daerah yang masuk ke dalam wilayah provinsi baru ini sebagian merupakan wilayah yang masih di bawah kekuasaan Belanda, dan juga ditambah beberapa wilayah lain seperti Tidore, Patani, Oba, Sohasiu, dan Maluku dan Wasile di Maluku Utara. Sementara pusat pemerintahannya berada di Sohasiu Tidore, Maluku yang diumumkan pada 23 September 1956. Yang selanjutnya hasil perjuangan pembebasan. Sesaat setelah disepakatinya perundingan di kota New York pada 19 Agustus 1962, kemudian datang surat perintah penghentian adu tembak di antara kedua belah pihak dan dimulainya gencatan senjata. Maka dengan begitu, Operasi Jaya Wijaya tidak jadi dilaksanakan pada 1 Oktober 1962. Secara resmi, Belanda melakukan serah terima pemerintahan Irian Barat pada UNTEA PBB sebagai bagian dari pemenuhan isi perjanjian New York, dan kemudian pada 1 Mei 1963 PBB pun menyerahkan pemerintahan Irian Barat pada Indonesia. Devaluasi rupiah pada zaman Orde Lama. Devaluasi adalah kebijakan yang diambil pemerintah suatu negara untuk secara sepihak menentukan nilai tukar mata uang negara tersebut terhadap mata uang lainnya. Kamus Bank Indonesia mendeskripsikan devaluasi sebagai penurunan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain, dan biasanya dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan
kebijakan moneter. Devaluasi terbesar RI, devaluasi yang terjadi pada 15 November 1978 merupakan devaluasi kedua di masa pemerintahan Orde Baru. Devaluasi pertama terjadi pada 21 Agustus 1971. Devaluasi 1978 tidak lepas dari kebijakan nilai tukar yang dianut pemerintahan Indonesia. Setidaknya Indonesia telah menerapkan 3 sistem nilai tukar sejak 1970. Penerapan sistem nilai tukar ini berubah-ubah sesuai dengan kebijakan ekonomi nasional yang ditetapkan pemerintah. Adapun sistem penerapan kurs Indonesia adalah sistem kurs tetap tahun 1970 sampai 1978, sistem mengambang terkendali tahun 1978 sampai Juli 1997, dan sistem kurs Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat secara resmi ditetapkan sebesar Rp 250 per dolar Amerika Serikat. Sementara nilai tukar mata uang lain dihitung berdasarkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Untuk menjaga kestabilan nilai tukar pada tingkat yang ditetapkan, Bank Indonesia melakukan intervensi aktif di pasar valuta asing. Kemerosotan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Pada saat Indonesia baru merdeka 15 tahun, demokrasinya adalah demokrasi terpimpin. Perekonomian Indonesia saat itu masih sangat lemah karena banyaknya gejolak politik dan pemberontakan daerah di mana-mana. Lalu sebenarnya apa arti ekonomi terpimpin? Ekonomi terpimpin adalah sistem ekonomi di mana pusatnya adalah sebuah pemerintah. Suatu pemerintah ini yang mengatur kewenangan terbesar. Saat itu pemerintahan pusat dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Kebijakan Insinyur Soekarno adalah berkonfrontasi dengan Malaysia sejak 1961. Hal itu berdampak pada perekonomian Indonesia. Selanjutnya, kewenangan Soekarno adalah dengan memutuskan keluarnya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada saat itu kegiatan ekspor pun terhenti. Akibatnya sejak tahun 1961 negara harus membiayai kekurangan neraca pembayaran dan cadangan emas dan devisa. Dari hal itu banyak masalah yang dihadapi. Salah satunya adalah ekspor dan investasi merosot, menipisnya cadangan devisa, inflasi mencapai ratusan persen, dan harga kebutuhan pokok mahal. Hal-hal tersebut disebabkan oleh salah satunya ada Indonesia baru merdeka, pemberontakan dan gejolak politik terjadi berulang kali, Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat, anggaran negara dihamburkan untuk proyek politik Presiden Soekarno, dan yang terakhir adalah kebijakan yang gagal untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia.